Ada, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah malam ini jamaah yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kita akan ngobrol tentang hati. Hati itu perkara akidah. Karena kalau seandainya hati kita sehat, Bapak Ibu, ibadah itu akan jadi ringan. Namun kalau seandainya hati kita mengeras, ya, kebenaran pun akan terasa berat. Kebenaran akan terasa berat, bahkan kebenaran itu ditolak pelan-pelan, halus-halus dengan berbagai macam alasan, ribu-ribu alasan. Mungkin di antara teman-teman pernah ngajak mungkin teman yang lain, tetangganya atau saudaranya, jangan tinggalkan ngaji. Misalnya, yuk ngaji. Lalu dijawab mungkin ketika antum ngajak teman untuk ngaji, aduh, saya tuh nggak ngerti, saya itu nggak paham ngaji itu. Padahal seringnya teman-teman bukan benar-benar nggak paham atau nggak bisa atau nggak ngerti ngaji, tapi hatinya yang belum mau bergerak, hatinya belum membuka diri. Kenapa? Karena soalnya kalau masalah urusan dunia, yang dia suka sedetil dan serumit apapun bisa dipelajari. Ya. Jadi masalahnya ternyata Bapak Ibu bukan kemampuan, nggak ngerti, tapi kemauan. Bukan karena kurang ilmu, sudah mengetahui pentingnya menuntut ilmu, tapi kurang prioritas atau mungkin pilih-pilih ngajinya. Ya, pilih-pilih mungkin. Yang jelas kurang prioritas dalam menuntut ilmu. Padahal ketika sering kita duduk di majelis ilmu, semakin iman kuat, semakin hati bercahaya. Yang jelas apa yang disampaikannya berdasarkan dalil, Quran, sunnah, dan pemahaman salafus soleh. Mau ustadznya dikenal maupun tidak dikenal, yang jelas kebenaran yang disampaikan. Bukan gaya-gayaan. Kalau yang ustadznya mungkin rame untuk dikejar, rame datang, gaya posting, saya sedang ngaji di sini. Ya, bukan gitu. Nuntut ilmu itu bukan gaya-gayaan, tapi sebuah kebutuhan jiwa kita. Sebuah kebutuhan jiwa kita di mana lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Kalau makan dan minum hanya 1, 2, 3 kali cukup. Kalau ilmu sepanjang napas, kita selama kita punya waktu, kalau yang disampaikannya berdasarkan dalil, Quran, sunnah, dan pemahaman salaf, kejar. Karena yang disampaikan adalah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada juga yang bilang, kalau hidayah sudah datang, saya pasti berubah kok. Padahal hidayah lewat masjid tuh, tiap azan, lewat nasihat teman, lewat musibah yang bikin kita mikir. Tapi masalahnya di mana sebenarnya? Gak, masalahnya pintunya yang belum dibuka. Yaitu apa pintunya? Hati sendiri. Hatinya yang sakit. Makanya kalau sebagai catatan untuk teman-teman, penyakit hati itu ada nggak BPJS-nya? Ada nggak? Nggak bisa beli obat instan kan kalau penyakit hati.
dokter terbaiknya hanya Allah di majelis ilmu. Kalau seandainya hati kita keras, ayat seenak apapun, ustadz Masya Allah menjelaskannya, bikin bisa paham, tetap aja terasa hambar. Tapi kalau seandainya hatinya lembut, satu ayat saja sudah bikin hidupnya berubah. Maka malam ini insya Allah teman-teman yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kita mau sama-sama belajar bagaimana Al-Quran menggambarkan hati yang tertutup, kisah umat terdahulu yang menolak kebenaran dan ditutupi dengan cara melembutkan hati sebelum semuanya terlambat. Jadi semoga saja malam ini dititipkannya hidayah. Malam ini Allah titipkan kepada kita hidayah dan Allah Jalla wa'ala bukakan pintu hati kita satu persatu. Amin ya rabbal alamin. Poin yang pertama yang perlu kita pahami, jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam Masail Jahiliyah yang ke-15, bahwa beliau Syekh rahimahullah menjelaskan kalau seandainya hatinya yang sudah mengunci diri dari kebenaran, bagaimana kata Syekh? Dan ini berarti pasti banyak alasan. Alasannya itu nggak ngerti, nggak paham. Itu adalah tradisi orang-orang jahiliyah terdahulu itu menolak kebenaran itu dengan kata-kata saya nggak ngerti, saya nggak paham. Manakala hati sudah mengunci diri dari kebenaran, beralasannya itu saya nggak ngerti, saya nggak paham. Makanya kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, i'tidaruhu min ittiba'i ma atahumullah bi'adamil faham. I'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adami al-faham. Jadi alasan mereka untuk tidak mengikuti apa yang Allah berikan beralasan saya tidak paham. Jadi orang yang sudah mengunci diri dari kebenaran, walaupun pintar, tetap aja diajak kebenaran itu, saya nggak ngerti, saya nggak paham. Padahal sebenarnya bukan tidak paham, tapi hatinya yang nggak mau paham. Hatinya sudah menutup dirinya. Semua orang mungkin di antara kaum muslimin, siapapun pasti tahu sholat itu wajib. Tapi kenapa nggak pada sholat berjamaah bagi laki-laki? Jujur itu berpahala. Kenapa? Ternyata di pasar banyak orang yang nggak jujur, dicampur aduk antara yang busuk dengan yang bagus, udah ngerugiin orang. Tahu menipu itu dosa. Ngaji itu penting, tapi kenapa? Padahal udah tahu nggak ada yang, semua orang pada ngaji, tetap aja bilang belum dapat hidayah, belum paham Ustadz. Tapi kalau perkara diskon langsung paham. Tapi kalau perkara iman belum paham. Kalau masalah diskon sedetil apapun paham. Berarti di sini dapat kita pahami kenapa nggak masuk kebenaran. Ya, masalahnya di hati, bukan di otak. Makanya Allah Jalla wa'ala menggambarkan tentang Bani Israel di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 88. Wa qalu qulubuna gulfun. Mereka berkata, hati kami tertutup. Seolah-olah mereka bilang kebenaran itu bagus, tapi hati kami udah penuh. Kebenaran itu bagus,
tapi hati kami udah penuh. Namun Allah Jalla wa'ala langsung jawab, bantah. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Allah Jalla wa'ala melaknat mereka karena kekufuran mereka. Jadi bukan hatinya yang gak bisa menerima, tapi dia sendiri yang menolak untuk menerima. Dia sendiri masalahnya yang menolak untuk menerima. Begitu iman menuntut sedikit perubahan hidup, langsung berkata, nanti dulu deh. Nanti dululah. Tapi contoh nyata di zaman kita ini, ibu-ibu kalau lihat promo, gratis ongkir mulai jam 00.00. Cashback-nya 30%. Beli 2 gratis 1. Semua detail langsung diserap. Google pun kalah cepat. Pintar berarti kan? Mampu berarti. Tapi ketika Ustadz mengingatkan, Bu, ini riba, harus dijauhi ya. Jawabnya, aduh Ustadz, saya belum paham. Padahal kan pintar. Bapak Ibu yang saya cintai, karena Allah, banyak orang pintar, cerdas mengatur bisnis, tapi bingung memanage hatinya, mengatur hati. Banyak orang yang jago cari rizki, tapi lupa cari ridho Allah Jalla wa'ala. Jadi masalahnya hati. Kalau hati tertutup, nasihat jadi terasa berat. Ilmu terasa berat. Jadi nasihat itu jadi terasa hambar, terasa biasa-biasa saja. Ilmu terasa berat, maksiat jadi nikmat, terasa ringan. Jadi berarti di sini perlu mengganti hatinya, bukan kebenarannya. Hatinya tinggal dibuka aja. Sikap hatinya yang mesti dibuka, harus dirubah. Makanya poin penting atau kesimpulan dari bagian yang pertama ini, jangan sampai kita hanya pilih kebenaran itu yang sesuai dengan keinginan. Ngaji itu yang sesuai dengan gaya, tren, pilih-pilih. Hanya terima perintah yang tidak ganggu dengan kenyamanan. Nah, kalau seperti itu, pelan-pelan hati kita menjadi keras. Dan kerasnya hati itu adalah musibah yang sering tidak kita rasakan. Ya, jadi sebab kenapa kebenaran susah masuk, hatinya yang tertutup, gak dibuka. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kaum Nabi Syuaib pura-pura tidak paham. Allah ceritakan ucapan kaumnya Nabi Syuaib dalam Al-Quran. Ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, banyak dari perkataanmu kami tidak paham. Quran surat Hud ayat 91. Coba jamaah bayangkan, yang mereka bilang tidak jelas itu siapa? Nabi paling fasih dalam berbicara. Sampai beliau itu, Nabi Syuaib itu diberi gelar Khatibul Anbiya, orator terbaik para nabi. Kalau seandainya orator terbaik saja dianggap tidak jelas, berarti yang gak beres itu bukan lisannya Nabi, tapi hati pendengarnya. Begitu pula di zaman sekarang ini. Bukan ustadznya, tapi pendengarnya. Kok bisa mereka menolak? Karena dakwah Nabi Syuaib menyentuh zona nyaman bisnis mereka. Nabi Syuaib bilang ke kaumnya, jangan curang timbangan lah, jangan
manipulasi harga lah, jangan cari untung dari yang haram. Menyentuh zona aman mereka. Langsung respon, bagaimana? Maaf Nabi, kami enggak paham. Jujur Bapak Ibu, bukan enggak paham, tapi enggak mau berubah. Takut untung haramnya hilang, itu masalahnya. Ada contoh yang bisa lebih dekat dengan kita, ibu-ibu, kembali lagi ke ibu-ibu, walaupun bapak-bapak juga sama. Biasanya hafal harga cabai sekilo, berapa kalau grosirnya. Betul Kak ibu-ibu? Kalau langganan, bagaimana diskon, ada diskon, enggak, pinter. Hitung-hitungan. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Sama. Tapi ketika diingatkan, Bu, timbangannya jangan dikurangi ya. Itu bisa jadi haram. Ketika di pasar, aduh Ustadz, namanya juga cari makan, ekonomi lagi berat. No. Langsung beralasan. Padahal yang bikin hidup berat itu justru dosa yang memberati hati. Kalau kita misalnya dagang, nipu, sambil nipu, bisnis sambil nipu, itu bukan nyari rizki, itu ngambil hak orang lain. Lebih baik rizki itu yang berkah, cari berkah bukan cari banyak. Jadi pelajaran untuk kita teman-teman yang saya cintai karena Allah, kalau hati terlalu cinta dunia, nasihat itu terasa menyinggung. Agama dianggap menghambat rezeki, padahal dosa yang menghambat rezeki. Kebenaran terasa pahit, menelan. Padahal ya seperti itu sebenarnya. Rezeki itu kan datang dari mana? Fabtagu indallah ar-rizq, dari Allah. Bukan dari kecurangan, bukan dari manipulasi. Allah tidak menuntut kita jadi orang kaya, jadi pembisnis paling sukses. Tapi Allah ingin kita menjadi pembisnis yang jujur. Pedagang yang jujur. Ya. Kalau seandainya kita sebagai pedagang, kalau sebagai guru, guru yang jujur. Dai yang jujur. Semua muslim mukmin dituntut mentalnya untuk jujur, karyawan yang jujur. Pasti berkah hidupnya, tenang hidupnya, enggak gelisah. Maka jangan terlalu gaya-gayaan. Jangan terlalu gaya-gayaan. Tapi kita jadi gelisah. Sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tapi hasil yang tidak baik. Kembali lagi, seringkali sebagai renungan bagi kita semuanya, kita ini kadang takut rugi dunia sedikit tapi tidak takut rugi akhirat yang besar. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kan lebih khair, lebih baik dan lebih kekal. Tapi kita kadang takutnya rugi dunia yang sedikit, yang sementara, tapi tidak takut rugi akhirat. Makanya jangan sampai pelajaran yang bisa kita petik kita seperti kaum Nabi Syuaib. Sebenarnya mengerti ilmu begini, cerdas, pintar, tahu dalil, tapi pura-pura gak paham. Sebenarnya tahu, tapi gak mau ngubah, gak mau berubah. Karena kalau kita pikir-pikir, hidayah itu, kembali dengan tema yang dulu, bukan soal IQ, tapi kemauan hati untuk tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Ulangi lagi bahwa hidayah itu bukan soal IQ, tapi kemampuan hati untuk tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Ada ketundukan kita buka, insya Allah datanglah kebaikan-kebaikan.
Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kalau kita lihat juga kafir Quraisy, telinga mereka itu terbuka, hati mereka tersumbat. Allah Jalla wa'ala abadikan sikap orang-orang Quraisy. Qulubuna fi akinna, hati kami tertutup. Wa fi adhanina waqrun, dan telinga kami tersumbat. Quran surat Fusilat ayat 5. Sebenarnya telinga mereka itu tuli apa tidak tuli? Tuli apa tidak tuli? Tidak tuli. Mereka mendengar ayat dibacakan, tapi suara kebenaran gagal menembus hati. Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Padahal nggak tuli. Karena hati sudah menentukan sikap sebelum nasihat sampai. Itu masalahnya. Pokoknya kami tidak mau ikut. Kalau udah begitu, gimana? Nah, zaman sekarang, kalau kita sedikit ke zaman sekarang, secara fisik ada orang yang sering hadir, tapi hati dan perhatiannya kemana-mana, gak fokus. Begitu Ustadz mulai bismillah, HP langsung di tangan. Notifikasi lebih didengar daripada nasihat. Kayak seperti itu. Ilustrasi ringannya, telinganya memang on, tapi hatinya di mute. Atau ada juga mungkin yang bilang, saya belum siap hijrah. Ya Ustadz, artinya kebenaran ditunda, maksiat diteruskan. Kalau yang mau belum hijrah itu kan begitu. Betul Kak? Saya belum siap hijrah, berarti artinya apa? Kebenaran ditunda dulu, maksiat terus dilanjutkan. Seolah-olah dari pembicaraan orang yang saya belum siap untuk berhijrah, saya belum siap untuk berubah, padahal nasihat di mana-mana tersebar. Via YouTube, via televisi, banyak sekali Al-Quran diperdengarkan. Ya, saya belum siap hijrah. Sudah sampai ilmu itu sebenarnya. Seolah-olah dia itu bisa menjadwalkan hidayah, bisa diatur sendiri. Padahal kan enggak. Seperti penjelasan yang nul hidayah itu enggak diatur oleh kita sendiri kan? Kenapa? Hidayah itu milik Allah sebagaimana yang sudah dijelaskan. Hidayah itu milik Allah, bukan hak pribadi yang bisa ditunda sesuka hati. Dan na'udzubillahi min dzalik, ketika kita misalnya menunda-nunda untuk berubah. Jadi mudah-mudahan ini bukan ke kita mengetahui ilmu untuk menyampaikan kepada orang lain yang nggak mau ngaji. Tapi kita dengan bahasa-bahasa yang bisa ngena ke orang-orang yang nggak mau tobat, nggak mau berubah. Nah, hati-hati, bisa benar-benar mati imannya kalau seandainya nunda-nunda. Jangan sampai kita lebih takut offline internet daripada offline iman. Hati-hati. Kan sekarang mau banyak orangnya senangnya di HP, di online kan terus. Maka dekatkan dengan bahasa kita, hati-hati iman Anda. Iman Anda harus dijaga, hati-hati. Kemudian juga ingatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang nunda-nunda untuk berubah, yang nunda-nunda untuk hijrah, yang nunda-nunda untuk ngaji. Padahal sudah tahu ada kajian misalnya, sudah tahu kebenaran misalnya, tapi dengan bahasa yang santun. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu rajul yuakhiru taubah hatta yuqalu kullu syai' walahu ajal. Seseorang terus saja menunda taubat sampai dikatakan setiap sesuatu ada batas akhirnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tobroni. Hati-hati dengan kata nanti. Ini bahas ya.
nanti. Kalau kita terus berkata, taubatnya nanti, berubahnya nanti, hijrahnya nanti, takutnya suatu hari Allah berkata, cukup. Lalu pintu hatinya pun ditutup. Qulubuna gulfun. Jadi kembali lagi, sebab menolak kebenaran, susah masuk kebenaran itu ditutup. Karena selalu mengatakan nanti, nanti bahaya. Kalau Allah sudah bilang begitu cukup, akhirnya gimana? Lalu pintu hati pun tertutup. Makanya selama masih kita bisa bergerak, jangan tunda kebaikan. Kebaikan itu jangan dinanti-nanti, kerjakan, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Al-maut babun kullu ahadin yadkhulu bih. Maut itu satu pintu, semua orang akan masuk ke pintu itu, jangan dinanti-nanti. Ketika kita menolak dan kita lebih memilih untuk malas-malas, mati datang, bahaya. Lebih baik mati dalam keadaan kebaikan. Kalau hati diberi nasihat tapi memilih menutup pintu, sebenarnya itu bukan cuma menolak teman di depan kita yang ngajak untuk menerima kebenaran, tapi menolak seruan Allah yang ingin menyelamatkan. Makanya sangat bahaya menolak kebenaran. Pertama, maut itu datang biasanya tiba-tiba. Gimana kalau maut datang tiba-tiba sebelum berubah, sebelum kita merubah diri, sebelum kita hijrah, sebelum kita bertaubat, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga apabila kematian datang kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia." Quran surat Al-Mu'minun ayat 99. Nyesal setelah mati gak ada manfaatnya. Kalau ajal sudah tiba, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Hanya tinggal menyesal, ingin kembali lagi ke dunia, saya ingin menjadi orang soleh, saya ingin suka ngaji, ingin bersedekah, tinggal begitu. Apakah bisa kembali ke dunia setelah meninggal? Enggak. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya waktu luangmu sebelum sibukmu. Kalau kita ada luang, ada sesuatu kebaikan yang perlu kita lakukan, laksanakan. Jangan ditunda-tunda. Jadi berbahagialah bagi kita yang hari ini masih tersentuh oleh nasihat. Hati yang tidak lagi tersentuh bahaya. Bahayanya masalahnya keiman. Itu lebih besar daripada kerugian dunia. Jadi kita berbahagia kalau hati kita mau tersentuh dengan nasihat, ajakan-ajakan untuk ngaji, dan beramal dengan apa yang telah diketahui. Kalau seandainya ada yang berat untuk taat, ya, karena itu wajar dan manusiawi, kadang kita berat, bukan alasan untuk mundur. Tapi tanda kita harus makin maju untuk melawan dan minta pertolongan, karena yang memudahkan itu adalah Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang baik. Jadi itu yang pertama, bahaya dari menunda-nunda untuk berubah itu apa? Kita tidak tahu maut itu datang, nanti menyesal. Yang kedua, kalau bahaya dari nunda-nunda untuk berubah itu, nasihat terasa berat. Jadi Allah berfirman,
Wa idza qila lahu taqilla akhadal izzatu bil ism. Apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, kesombongannya mendorongnya untuk berbuat dosa. Quran surat Al-Baqarah ayat 206. Orang seperti ini dijelaskan oleh para ulama sebenarnya mendengar, kupingnya tidak tertutup, tapi yang menghalangi hidayah itu kesombongan di dalam hati. Merasa sudah cukup, merasa sudah benar, merasa sudah ngaji, merasa sudah tidak butuh diingatkan. Akhirnya saat dinasehati, yang menasihati itu dianggap sok suci atau banyak gaya lah. Dikasih pesan baik-baik malah dibalas dengan emosi, ngegas. Saya udah tahu kok. Jadi bukan karena nasihatnya yang salah, berarti apa? Egonya. Nah, penuntut ilmu itu hati-hati ego ini. Kadang orang yang sudah ngaji lama itu egonya tinggi juga. Ya. Mau ngaji, orang yang punya uang kadang egonya tinggi. Nah, gimana kita kalau orang yang imannya sudah mengakar di dalam hati itu mendahulukan kebenaran daripada ego? Kenapa banyak di antara orang-orang saling bertengkar antara satu muslim dan muslim yang lain, padahal sudah Masya Allah tahu kebenaran? Ego. Karena imannya belum menancap di dalam hati, hanya sampai informasi saja. Ya. Kembali lagi, itu bahaya kalau seandainya kita menunda untuk berubah, nasihat itu terasa berat. Yang ketiga, maksiat terasa nikmat. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dijadikan terasa indah bagi orang kafir kehidupan dunia. Quran surat Al-Baqarah ayat 212. Jadi setan itu, teman-teman, bukan memaksa, tapi memoles. Jadi dia merias yang salah tampak benar, menghias dosa agar terlihat seru, ringan, dan wajar. Nah, dengan seperti itu pelan-pelan bagaimana? Hati jadi rusak. Makanya kalau seandainya ada orang yang dulunya sering ngaji, sering ngajak, sekarang sudah tidak ada lagi, sudah tidak baik lagi karena dipoles oleh syaitan. Hatinya jadi rusak walaupun dulu baik. Dosa akhirnya tidak lagi terasa berat, akhirnya bahkan terasa nikmat. Akhirnya nggak ada aja kelihatan untuk sholat berjamaah lah, untuk menyerukan kebaikan lah. Sudah enggak lagi seperti itu. Udah aja dengan fata morgana dunia. Ibadah yang seharusnya menenangkan, ngaji yang harusnya menenangkan, justru menurut yang hatinya keras, terasa pahit dan berat. Itu bahaya, menunda-nunda untuk berubah. Kembali lagi di sini kesimpulan, bukan ibadahnya yang salah, bukan kebenarannya yang salah, bukan teman yang baiknya yang salah, tapi karena hati sudah terbiasa dengan maksiat, akhirnya menjauhi teman yang baik. Jadi cari circle yang sesuai dengan dirinya. Kemudian bahaya menunda untuk taubat, menunda untuk berubah, hati semakin gelap. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan hati mereka tertutup oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih Hasan riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, sesungguhnya seorang hamba itu jika melakukan satu dosa maka akan ditorehkan di hatinya satu titik hitam. Jika ia berhenti, beristighfar dan bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan.
Namun jika ia kembali berbuat dosa, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya. Itulah yang disebut ron. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Akibatnya kalau udah ron tertutup hatinya, yang haram jadi terasa halal. Biasa aja gandengan dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, begitu. Selingkuh. Maksudnya belum nikah. Gak nikah. Ya. Yang wajib jadi terasa beban. Seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, maka jangan sampai kita berubah itu menunggu penyakit datang. Jangan tunggu rambut sudah memutih baru berubah. Jangan tunggu ajal mengetuk pintu baru berubah. Nah, karena kita nggak tahu. Ketika kita sudah mengenal kebenaran, komitmen dengan kebenaran, jemput kebenaran, buka hati untuk menerima kebenaran. Sebelum Allah Jalla wa'ala mengunci, menutup karena disebabkan dosa-dosa yang terus dilakukan, hanya hidayah nggak masuk lagi. Jadi itu kita berlindung kepada Allah dari ditutupnya hati. Lalu bagaimana sekarang kalau seandainya kita sering melakukan dosa, kan keras hati kita. Bagaimana cara melembutkannya lagi hati yang keras, yang sudah tertutup. Jadi kalau mau diibaratkan Bapak Ibu, hati itu ibarat toko. Ibarat toko. Gimana maksudnya ibarat toko? Kadang kan toko itu ramai. Begitu pula hati. Kadang ramai dengan kebaikan. Kadang toko itu atau hati itu tutup rapat, tidak terima barang dari langit. Maksudnya nasihat, dan hidayah. Nah, kalau seandainya toko itu tutup, siapa yang salah? Pembeli atau penjaganya? Kalau seandainya toko tutup, siapa yang salah? Pembeli atau penjaganya? Padahal sedang ramai orang yang mau membeli, tapi tokonya tutup. Pengajian banyak, tapi tokonya tutup. Ya. Begitu pula dengan hati. Yang salah itu adalah hati yang gak dibuka. Itu maksudnya. Walaupun banyak nasihat, kalau hatinya gak dibuka, tetap aja gak berubah. Nah, sekarang bagaimana cara membuat hati kembali lagi terbuka, bukan tertutup, ramai oleh amal soleh, dan mudah untuk menerima kebenaran? Ada beberapa poin. Di antaranya adalah, sekarang azan jam berapa? Sekarang adzan dulu, terus nanti poin ini disampaikan, begitu ya? Hah? Masih lama? Masih lama. Ya. Pertama, banyak zikir dan istighfar. Allah Jalla wa'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi kalau sedikit istighfar hati kita keras. Makanya harus banyak-banyak istighfar biar hati kita jadi lembut. Ketika di jalan, ketika ngaji juga banyak istighfar, jangan banyak ngomongin orang. Sedikit istighfar itu hati akan keras. Nah, ketika kita banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ampunilah dosaku ya Allah, aku minta ampunanmu ya Allah. Hati akan bercahaya, hati akan terang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dosanya diampuni, yang dulu, yang akan datang, dan jelas tetap aja istighfar sampai 100 kali dalam satu majlis, apalagi kita yang belum dijamin diampuni dosa-dosa kita kan. Makanya Rasulullah juga mengajarkan tuba liman wajada fi sahihatihi istighfaran katsira.
Beruntunglah orang-orang yang dalam catatan amalannya ada banyak istighfarnya. Nah itu. Jadi astagfirullah, Rabbikfirli, ya Allah ampuni dosaku, gitulah. Jadi ketika ada pembicaraan orang lain ini tidak sesuai dengan ilmu, astagfirullah, jangan diikuti. Ditolak oleh hati kita, astagfirullah. Ini teman udah ngaji kayak begini terus, astagfirullah. Untuk keselamatan diri kita sendiri. Rabbikfirli, seperti itu. Itu yang pertama. Biar hatinya menjadi terbuka. Yang kedua, baca Al-Quran dan renungi maknanya. Karena hati itu bisa berkarat seperti besi. Dan penghilang karatnya itu dengan zikir dan istighfar. Dan zikir yang paling mujarab adalah Al-Quran. Zikir yang paling indah itu adalah Al-Quran. Rutinkan setiap hari baca Al-Quran. Kalau yang jelas sedikit tapi kontinu. Satu ayat sehari pun Masya Allah lebih baik. Ayat satu hari itu lebih baik daripada 1000 niat tanpa aksi. Ya, satu ayat lebih daripada 1000 niat gak ada aksi. Jangan sampai kalau chat mantan bisa tiap hari. Ada punya mantan. Masa baca Quran kalah sama chat ke mantan. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, lupakan hal yang demikian itu kalau punya mantan zaman dahulu. Jangan kalah dengan Al-Quran. Jangan kalah Al-Quran dengan chat, dengan HP terus kepada orang. Hati-hati. Yang ketiga, pilih majlis ilmu yang benar. Nah, majlis ilmu itu teman-teman tasnya iman. Kenapa? Karena kalau kita nggak datang kajian, iman kita jadi lobet. Kalau iman kita jadi lobet, kita cepat emosi. Gampang ngambek ke istri, gampang ngambek ke anak, gampang ngambek ke suami. Itu cepat emosi. Kenapa? Karena kurang ngaji. Dan kita tahu bahwasanya ketika kita duduk di majlis ilmu akan mendatangkan ketenangan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah berkumpul sekelum di suatu rumah yang mereka membaca kitab Allah dan seterusnya kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Tapi kalau seandainya yang sering datang ke majlis ilmu tapi sabarnya masih di gudang, ada nggak di sini? Ngacung. Sering ngaji tapi beda dengan ilmu, masih tetap ngambekan terus ke suami atau ke istri. Ya, tenang, kita semua lagi memperbaiki iman kalau masih ada seperti itu. Kadang kita itu ilmu di sini, aksinya di sini, beda. Kan kita sedang mengubah. Duduknya kita ke majelis ilmu untuk mengubah diri kan? Apa bisa mengubah? Bisa, apapun akan bisa diubah. Kalau seandainya gogok juga ketika dilatih, bisa berubah kan? Lebih mulia gogok yang sudah dilatih dengan yang gogok yang tidak dilatih, betul gak? Ya, seperti itu juga. Jadi tenang aja, kita semua datang untuk selalu ngaji itu bukan berarti harus jadi sempurna ya. Kita wajar aja manusiawi, tapi dengan sebab ilmu bikin jadi setidaknya ada beda dengan sebelum kita ngaji. Kemudian yang keempat, untuk membuka hati yang sudah tadinya berat sekali, tertutup, perbanyak sedekah. Kenapa? Sedekah itu bukti. Jadi sedekah itu pelunak hati. Kalau ingin jadi lunak hatinya, sedekah.
terus usap orang yang miskin, yatim. Apalagi sekarang nih sedang ada di Sumatera, walaupun semampu kita gitu. Bagaimana kalau seandainya kita yang kena banjir, gimana rasanya? Nah, untuk membuat adanya kepedulian itu membuat hati kita menjadi lunak, itu bukti iman kita. Nah, as-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan. Orang pelit biasanya hatinya jadi sempit. Orang dermawan sesuai dengan kemampuannya, hidupnya akan jadi lapang. Kenapa? Karena sedekah itu walaupun sesuai dengan kemampuan kita mengusir cinta kita kepada dunia dan akan menumbuhkan rasa cukup, qanaah dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Udah ada ya, adzan dulu terus nanti dilanjut sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya, sebelum dimulai lagi, minta karena kan di luar pada banyak nih, ke depan semuanya. Ya, maju ya. Ya, yang di belakang juga sambil mau sholat kan? Ya, mohon maaf. Ya, maju terus. Ya, biar itu yang di luar bisa masuk. Ya, yang di luar masuk aja. Ya. Ya. Ya, sebelum kita mulai, tadi sudah ada 4 poin yang telah disampaikan cara membuat hati menjadi terbuka, menjadi lembut. Bisa nggak yang menyebutkan 4 poin itu? Ya, siapa yang bisa? Ya, ya. Berdikir nih sebentar. Ya. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Ya. Barakallahu fiik. Ada hadiah ya? Hadiahnya dari Allah. Ya, yang poin yang kelima dan keenam, yang kelima dulu uh, jauhi maksiat. Ya, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa maksiat itu bikin maksiat itu racun hati. Maksiat itu racun hati. Makanya kalau pokoknya kita sebagai seorang mukmin berusaha untuk menjauhi yang haram dan tidak akan mungkin kita tahu yang haram kecuali kita nuntut ilmu. Ya. Dan dijelaskan oleh para ulama salaf berkenan dengan bahayanya berbuat maksiat biar kita bisa menghindari maksiat, bahwasanya maksiat itu bisa mematikan hati. Ya. Makanya hindari maksiat. Jadi maksiat itu membuat hati kita itu menjadi gersang. Jadi antara kita dan antara Allah jadi hambar, jadi karena sebabnya maksiat. Yang membuat kita tidak melaksanakan sholat malam juga misalnya itu karena dosa. Itu karena dosa. Ada seorang ulama dosanya dulu akhirnya dia tertahan untuk tidak melakukan sholat malam selama berapa tahun? 5 bulan karena satu dosa. Jadi dia susah untuk melaksanakan sholat malam. Kalau seandainya ada orang yang dulunya suka ngaji, jadi sekarang jadi jauh dari ngaji, bisa jadi karena dosa. Dan dijelaskan juga oleh para ulama, kenapa kita harus hindari dosa? Karena ini bahayanya. Akan mewariskan kegelapan dalam hati. Kalau hati sudah gelap, yang benar sebut salah, salah sebut sunnah, sebut bidah, bidah sebut. Nah, ini bahaya. Jadi bahaya. Oleh karena itu, cara untuk membuka hati biar lembut, hindari dosa. Jauhi yang haram. Kemudian yang keenam, biar hati menjadi lembut itu dekat dengan orang-orang soleh. Almar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung agama sahabatnya. Karena lingkungan itu kayak magnet. Kalau duduk dengan ahli Quran, hati ikut hidup. Kalau seandainya kita duduk dengan nongkrong bersama ahli gibah, ikut gak jadi ahli gibah? Ya, jadi iman kita ikut gosong juga. Kalau seandainya kita di majelis gibah terus bersama teman-teman yang jelek, yang buruk begitu. Jadi teman-teman, sebagai hal yang perlu kita pahami sebagai kesimpulan, kalau seandainya hati terasa keras, berarti itu tanda kita buruk. Bukan tanda kita buruk. Ulangi lagi. Kalau seandainya
hati terasa keras, itu bukan berarti tanda kita itu buruk, tapi tanda Allah masih peduli. Kalau kita sudah ada perasaan keras, bukan berarti tanda kita buruk, tapi Allah masih sayang kepada kita, masih peduli. Kita merasakan bahwasanya hati kita sedang keras. Dan Allah Jalla wa'ala mengetuk hati kita untuk bertaubat. Wallahu yuhibbut tawwabin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Bapak Ibu, setelah tadi kita menjelaskan tentang kenapa kebenaran susah masuk, hatinya yang tertutup. Betul nggak? Kesimpulannya, kenapa susah kebenaran masuk? Karena hati yang tertutup. Berarti saya mau tanya kepada Bapak, siap buka hati kita sama-sama? Siap insya Allah Bapak Ibu? Siap pulang dari sini, tambah hatinya menjadi tambah lembut? Siap insya Allah? Siap insya Allah, siap. Insya Allah, siap gak? Jadi yang Allah cintai, siap. Dan Allah mencintai hati-hati yang lembut. Oleh karena itu, tidak ada bagi Allah hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang langkahnya terlalu jauh untuk ditarik lagi kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan atau menjelaskan, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi di sini coba bayangkan dari hadis ini, Allah bukan hanya saja menghapus, tapi mengembalikan ke titik suci. Semoga kita bisa pulang ke Allah Jalla wa'ala dengan hati yang luluh. Dan ketika berbicara tentang taubat, taubat itu tidak harus menunggu derasnya air mata. Yang Allah cari itu tulusnya hati. Ya Allah, aku telah salah. Ya Allah, aku ingin berubah. Ya Allah, jangan biarkan hatiku keras lagi. Dan Allah berfirman, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadi. Dialah Allah yang menerima taubat hambanya. Allah akan sampai. Bahkan sebelum kita melangkah, Allah bergembira. Jamaah yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ulangi lagi. Ini hanya motivasi saja, karena insya Allah kajian-kajian di sini insya Allah rutin, baca kitab dan sebagainya. Ini hanya sedikit sharing aja untuk lebih semangat, untuk mendengarkan kajian rutin yang bahas kitab di Masjid Miftah Khairil Ummah ini. Saya hanya memotivasi saja, jangan sampai kita meremehkan kebaikan sedikit pun. Rutin tapi continue, itu lebih Allah cintai. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada udah mau komat pertanyaannya, enggak usah dulu ya. Ya, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.